يا فتاح يا قدير افتح علينا شكر العالمين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتتعلم والتعظيم والتذكر والتذكير والعبادة والاستفادة والتحسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى فعله ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alaihi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وحق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. قال alhamdulillah yang sama kita muliakan dan kita hormati dengan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haja Aziza, Ustazah Khadijah Ahmad. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah dan segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah ngaji subuh spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, nikmat kita diberikan kemudahan untuk meringankan langkah kaki kita ke tempat ini demi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu pun duduk hadir di dalam majelis ilmu yang semoga ini semuanya menjadi sebab Allah perlukan kita hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita lakukan daripada puasa Ramadan dan ibadah di bulan suci Ramadan ini seluruhnya Allah terima dan Allah ganjar pahala yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita umatnya dengan zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melanjutkan daripada kajian kitab Bukuul Hijab fi bayani Kufi Zaid Zawjat
sampai kepada al-fasl al-awwal fi bayan huquqi zawja al-wajib 'ala az-zawj. Pasal pertama menjelaskan hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami sampai kepada waqala sallallahu alaihi wasallam Allah fil nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis salat wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah fil nisa, Allah fil nisa. Artinya Allah bertakwalah kepada Allah. Artinya atau biasa orang Arab itu sebut Allah, perhatiin di urusan lebih kamu perhatikan dari yang lain untuk mendapatkan perhatian orang yang diajak bicara dan agar yang mendengar daripada ucapannya lebih memperhatikan lagi daripada apa yang disampaikan. Biasanya Allah atau dimaknai dengan bertakwalah kamu kepada Allah. Jalankan agama Allah. Ya taat sama Allah, taat sama Rasulullah dengan kalimat Allah fil nisa. Ayo takut kepada Allah, takut kepada Allah pada urusannya perempuan-perempuan, urusannya istri-istri. Kenapa? Sebab fa innahunna amanatun. Hati-hati urusan perempuan, hati-hati urusan istri, jaga urusan istri, takut kepada Allah dalam perkara hak-hak seorang istri. Kenapa? Sebab mereka para istri itu adalah amanatun indakum. Itu istri kalian adalah amanat yang Allah berikan kepada kalian wahai para suami. Faman lam ya'mur imra'atahu, kata Nabi, siapa orang yang tidak merintahin istrinya bisalah, melaksanakan ibadah sholat, istrinya nggak sholat dibiarin, istrinya nggak ibadah dicuekin, istrinya melanggar syariat didiamin, walau yu'allimha, dan nggak diajarin, nggak diajarin ilmu agama, nggak diajarin caranya sholat, nggak diajarin caranya wudu, nggak diajarin caranya sopan santun, maka faqad khana Allah wa rasulah. Itu suami model begitu, dia adalah seorang pengkhianat Allah dan pengkhianat Rasul. Dia sudah berkhianat terhadap amanat yang Allah berikan. Dia bukan seorang yang ahli amanah. Padahal Nabi SAW berkesit dina liman la amanata lahu. Seseorang itu tidak akan beragama dengan agama yang sempurna. Seseorang itu tidak memiliki keimanan yang sempurna, keyakinan yang sempurna, manakala dia tidak dapat menjaga amanah. Ini penting amanah. Apa namanya, penting untuk dijaga. Amanah apa aja? Walaupun barang yang sepele, walaupun sesuatu yang sepele, apalagi amanahnya adalah seorang manusia, seorang istri, seorang istri tentunya harus lebih diperhatikan lagi. Amanah barang-barang yang pada dasarnya barang harta, harta benda dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi bilang dalam hadisnya, laukana kimat dunia, seandainya dunia ini memiliki harga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih bagus, lebih mahal dari satu sayap
nyamuk. Satu sayap nyamuk, satu doang, nggak dua-duanya. Sayapnya nyamuk kan kecil. Kalau tadi kecoa sayapnya gede, masih lumayan gede. Itu aja kecoa sayapnya ada yang mau beli ya nggak ada, nggak ada harganya. Begitu. Nah ini seandainya dunia ini, semua dunia itu harganya lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk, masyaallah, maka Allah tidak akan memberi minum walaupun satu teguk kepada orang yang kafir. Nah, nyatanya orang kafir bukan hanya Allah berikan satu teguk air, tapi Allah berikan kekayaan yang berlimpah. Kenapa? Sebab itu kekayaan yang semacam itu tak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja itu yang namanya harta, uang, barang, kendaraan yang tadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketika mendapati amanah menjaga daripada barang yang tidak ada harganya di hadapan Allah, harus kita jaga itu amanah. Dititipi uang, dijaga uang. Dititipi barang, dijaga barang. Itu harus dijaga. Apa namanya? Harus dijaga semaksimal mungkin. Apalagi titipannya bukan barang, bukan harta, bukan dunia, tapi apa? Seorang istri tentunya harus lebih dijaga lagi itu amanahnya, harus lebih diperhatikan lagi amanahnya, karena itu adalah seorang manusia, seorang istri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahin istrimu, perintahin anak-anakmu, perintahin keluargamu untuk senantiasa menjaga sholat, senantiasa menjaga sholat. Ini perintah Allah. Menukil ayat ini Nabi Muhammad nukil daripada firman Allah ini, perintah itu kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah dikatakan juga, wahai Abu Hurairah, perintahin keluargamu untuk sholat, menjaga sholat dan sabar ketika melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat, sabar, karena Allah tahu orang yang menjaga sholat 5 waktu tak mudah. Kalau emang gampang sholat 5 waktu, tak ada orang yang akan meninggalin sholat 5 waktu. Buktinya sulit. Orang menjaga sholat 5 waktu sulit. Makanya Allah katakan, wastabir 'alaiha, suruh sabar ngerjain sholat 5 waktu. Berat, gak gampang. Apalagi sholat subuh ke sholat isya. Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, ini sholat yang paling berat di kalangan orang-orang munafik. Jadi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib gampang lah. Di kalangan orang munafik itu pun agak susah juga orang kadang-kadang. Tapi ada sholat yang paling berat yang dilakukan di kalangan orang-orang munafik. Apa sholatnya? Sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan. Nah, itu Nabi bilang juga apa namanya? Lau ya ada seandainya seorang itu tahu keunggulan, pahala, kebaikan, keagungan, keutamaan, anugerah yang akan dia terima ketika dia melaksanakan sholat berjamaah, mereka pasti akan datang walau habuan, walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun merangkak, dia akan tetap datang untuk menjaga sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Kalau seandainya dia tahu hakikat sholat berjamaah, kalau dia tahu hakikat sholat berjamaah, dia bakal datang walaupun dia datangnya merangkak.
Makanya apa namanya, suruh sabar. Kita melaksanakan sholat lima waktu, lagi berjamaah ini wastabir alaiha. Agak mudah, agak mudah. Maka Nabi SAW terusin, kalau ada orang yang bisa jaga sholat subuh berjamaah, bisa jaga sholat isya berjamaah, sholat lima waktunya lagi bisa berjamaah, maka ketahuilah, saksikanlah bahwasanya dia ini orang beriman. Nggak ada apa namanya, nggak ada nifaq, nggak ada munafik dalam dirinya. Waruya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan, tidak akan menghadap kepada Allah nanti di hari kiamat seseorang yang memiliki dosa. Nanti kata Nabi SAW, nanti tidaklah ada seseorang yang datang bawa dosa yang mana dosanya itu lebih sangat luar biasa besarnya, kecuali orang yang bawa dosa besar ini adalah sebab dosa membiarkan keluarganya ini menjahalati ahli, membiarkan keluarganya itu bodoh, membiarkan keluarganya itu tak ngerti agama, membiarkan istrinya tak tahu bagaimana caranya sholat, membiarkan anak-anaknya tak tahu bagaimana caranya sholat 5 waktu, dan begitu terus selainnya, zakat, puasa, anak-anaknya, istri-istrinya tak tahu sholat, tak tahu zakat, tak tahu puasa, dibiarkan, nggak diajarkan. Sekarang suaminya gimana mau ngajarin, nah suaminya kalau bisa sholat, begitu. Nah kalau semacam itu bagaimana? Sama-sama cari tempat atau cari guru yang bisa ngajarin, yang bisa ngajarin apa namanya, ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin zakat, ngajarin memiliki akhlakul karimah, ngajarin hal-hal yang harus dihindarkan dari agar tidak terkena daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga sholatnya, ajarin keluarganya, begitu, anak-anaknya, istrinya, begitu. Sebab nanti anak yang kita sayang, yang kita cinta, istri yang kita cintai, yang kita sangat manja, itu nanti apa namanya, menjadi orang pertama yang akan menuntut kepada kita, begitu. Dia katakan, ya Rabb, khudh lana haqqana min hadzal rajul. Maka tuh anak-anaknya nggak manggil ayah, nggak manggil bapak, nggak manggil apa namanya abi, istrinya nggak manggil itu kalau itu adalah suami. Dia bilang apa? Ya Allah, saya mau tuntut hak saya kepada orang ini. Dia bilang orang ini bukan suami saya, bukan bapak saya, begitu. Maka apa namanya, dia bilang, anak-anak istri-istrinya bilang, kenapa sebab kamu mau tuntut haknya? Dia dulu nggak pernah ngajarin saya urusan agama. Dia kasih makan saya makanan yang haram, begitu. Terus apa namanya, dia tidak ngajarin saya hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Akhirnya itu orang, itu suami apa namanya, digiring, diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa namanya, keluarga bukan cuma kita perintahkan sholat, tapi kita ajarin bagaimana caranya sholat, rukun-rukunnya sholat, syaratnya sholat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau tanya boleh, kalau ada yang mau tanya silakan. Tanya bebas. Alhamdulillah, nih apa namanya, bulan ini kita puasa hanya 10 hari. Nah, bulan ini kita puasa hanya 10 hari. Jadi 10 hari aja, sisanya bulan depan. Nah, sisanya bulan
bulan Februari 10 hari doang, sisanya bulan Maret. Ya, bulan ini cuma 10 hari, sisanya bulan depan puasa Ramadan. Kalau ada yang nanya, mudah-mudahan apa namanya sedikit ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.